Sampai di Monas. Kita semua udah nyampe Monas. Pagi banget kan Pak? 132 meter Pak. Emasnya itu sekitar 32 kilo. Tunggu di tempat selanjutnya Pak, sama di dalam. Jadi di sini adalah aksi-aksi free tuntutan rakyat 1996. Sejak kudeta, berdarah G30 SPKI berhasil digagalkan dan ditumpas dalam waktu singkat, pemerintah Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi krisis politik dan ekonomi yang semakin parah. Lalu di sini ada penentuan pendapat rakyat Irian Jaya. Di sini dijelaskan untuk melaksanakan persetujuan New York 1962 tentang penyerahan Irian Jaya pada Indonesia diadakan PEPERA di bawah pengawasan PBB yang dilakukan dengan sistem perwakilan setiap kelompok melalui pemilihan secara bertingkat. Jadi di sini ada gerilya mempertahankan kemerdekaan pada 1945 sampai 1949. Selanjutnya ada Jenderal Sudirman pada 1948. Yogyakarta, ibu kota RI, direbut Belanda dalam aksi militer kedua tanggal 19 Desember 1948 dan pimpinan pemerintahan ditangkap. Ini ada perlawanan Pattimura. Berdasarkan Konvensi London 1814, Belanda berkuasa kembali di Indonesia serta mengulang menjalankan monopoli perdagangan dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi. Di sini ada Sumpah Pemuda. Dalam lingkungan Pergerakan Nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Halo adik-adik, jadi hari ini kita mau bahas. Jadi hari ini kita udah ada di Puncak Monas. Lu gak diajak. Saat di Puncak Monas, kita bisa melihat pemandangan kota-kota sekitar Jakarta. Harga menuju Puncak Monas sebesar 15.000 untuk orang dewasa dan 4.000 untuk anak-anak. Untuk naik ke Puncak Monas ini, kita memakai lift dengan kapasitas 800 kg. Untuk turun, kita memakai lift hanya sampai lantai 2 saja, dan dilanjut turun dengan tangga untuk ke lantai 1. Jangan begitulah. Sudah sampai guys. Jadi Museum Naskah Proklamasi tiketnya ini. Gak sepi banget, juga nggak ramai banget. Mari kita lihat isinya. Let's go. Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng, Jakarta. Di masa pendudukan Jepang, jalan ini bernama Jalan Meiji-dori. Sebelum menjadi Numas Prok, bangunan ini merupakan tempat tinggal milik Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Muda Tadashi Maeda sendiri merupakan seorang tokoh yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, di mana ia mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Sebelum akhirnya diresmikan menjadi Museum Proklamasi, gedung ini sudah beberapa kali berubah fungsi. Sebelum Perang Pasifik, gedung tersebut dijadikan sebagai British Consul General atau Konsulat Jenderal Inggris. Kemudian berganti lagi menjadi rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda setelah Jepang menguasai Indonesia. Pada tahun 1947, gedung ini berubah fungsi menjadi kediaman resmi Duta Besar Kerajaan Inggris.
Terjadi aksi nasionalisme terhadap bangsa asing ini membuat pemerintah berniat untuk mengambil alih gedung tersebut. Di dalam Museum Proklamasi ini terdapat 4 ruangan, yaitu ruang pertama menjadi tempat peristiwa bersejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi Indonesia. Ruangan ini dijadikan sebagai ruang tamu sekaligus kantor oleh Maeda. Ruang kedua menjadi tempat Soekarno-Hatta mengadakan rapat bersama di meja bundar dengan pengurus lain seperti BM Diah. Ruang ketiga, terdapat sebuah piano yang menjadi tempat di mana Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi Indonesia. Ruang terakhir, yaitu ruang keempat, adalah ruang pameran benda-benda yang pernah dikenakan oleh para tokoh yang hadir saat perumusan naskah proklamasi. Ada petirnya dia. Halo semua. Jadi hari ini kita udah sampai di Tugu Proklamasi. Panas banget coy. Betul. Aja sih yang ada di Tugu Proklamasi. Oke, langsung aja. Let's go. Jadi saya akan memperkenalkan diri, nama saya Teguh Suhartono. Kebetulan sebagai yang dituakan di sini sebagai petugas pengamanan. Nah, di sini namanya Taman Tugu Proklamasi. Luasnya 3 hektar. Nah, Taman Tugu Proklamasi ini ada 3 monumen. Monumen 1 yang di ujung sana, Tugu Jarum, karena bendera seperti jarum. 1. Yang kedua, Tugu Petir, disebutnya Tugu Petir. Yang 3, apa itu? Monumen Proklamator. Di sini, kalau adik-adik mau tahu, disinilah bangsa kita merdeka dibacakan di tempat ini, di Tugu Petir ini. Arti petir itu semangat gitu Pak. Nah, itu menggambarkan, jadi saat membacakan naskah proklamasi ini, suaranya diibaratkan itu menggelegar. Sampai akhirnya terdengar di PBB, gedung PBB New York, bahwa Indonesia sudah merdeka. Dan ingat, Indonesia merdeka bukan pemberian, tapi berkat usaha sendiri. Kayak Malaysia, Singapura itu kan pemberian. Di sini tahun 1945 dinyatakan kemerdekaannya kan. Nah, untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, berkat prakarsa dari kaum ibu-ibu tahun tersebut, diperingati dengan membangun Tugu Jarum atau sekarang disebut Tugu Wanita. Itu Tugu itu memperingati 1 tahunnya kemerdekaan Indonesia di tahun 46. Nah, tahun 51 Pak Karno punya inisiatif untuk mengenang saat dibacakannya teks proklamasi, dibangunlah Tugu Petir. Nah, tahun 51 Pak Karno inisiatif untuk membangun Tugu Petir beserta gedung Pola. Waktu itu Presiden kedua Pak Harto berinisiatif membangun Tugu Proklamator. Tugu Proklamator. Nah, di Tugu Proklamator itu diresmikan tahun 1981. Beratnya 4,6 ton. Ada yang tahu kenapa nggak dibikin 5 ton atau 4 ton? Karena saat beliau membacakan naskah proklamasi umurnya 46. Kalau Bung Hatta 4,3. Sekarang umurnya 43. Terus ini naskah proklamasinya 600 kilo. 600 kilo. Naskah. Oh ini. Ini naskah aslinya. Ada yang aneh? Tidak. Dibaca dulu.
Kami Ada yang tahu? Ada yang paham? Kenapa? Tahunnya tahun dibuat 05. Kenapa di situ ditulisnya tahunnya 05 enggak 45? Karena satu dibuat di rumahnya tentara Jepang dan memakai tahun Jepang. Oh. Aslinya naskah proklamasi itu tahunnya tahun 05.